Halo semuanya, di video kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Kebon Kalapa, Kota Bandung ke Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang dengan menaiki bus Kota Damri. Penasaran berapa jam waktu perjalanannya, berapa tarifnya, dan rutenya lewat mana saja? Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melakukan perjalanan dari alun-alun Bandung ke daerah Tanjung Sari ya. Rencananya akan naik Damri teman-teman dari kawasan Kebon Kalapa. Jadi tidak ada Damri yang langsung start dari alun-alun ya, tapi startnya itu dari Kebon Kalapa teman-teman. Jadi kita bisa jalan dulu ya ke Kebon Kalapa, dekat ITC Kebon Kalapa dari alun-alun sekitar 500 meteran teman-teman. Kita sambil jalan-jalan, sambil jalan kaki, kita coba cari Damri. Mudah-mudahan sekarang sekitar pukul 10, mudah-mudahan masih ada ya Damri yang berangkat jam 10 atau jam 11 nanti siang teman-teman. Jadi untuk saat ini baru ada Damri ya yang melayani dari Kebon Kalapa ke Tanjung Sari teman-teman, yang paling dekat dari alun-alun Bandung. Ada juga sih Metro Jabar Trans ya, tapi harus beberapa kali naik teman-teman, beberapa kali transit ya. Teman-teman bisa naik Metro Jabar Trans jurusan BC Balenda dari kawasan halte alun-alun. Dari situ kita bisa naik ya, kita turun di halte PT Inti, kemudian naik MJT koridor Cipati Ukur ke Jatinangor teman-teman. Dari Jatinangor kita naik angkot ke Tanjung Sari. Jadi beberapa kali naik ya kalau naik MJT teman-teman. Tapi kalau naik Damri kita cukup jalan kaki dari alun-alun Bandung ke arah Kebon Kalapa, kemudian naik Damri dari Kebon Kalapa ke Jatinangor, ke Tanjung Sari maksudnya, langsung sampai ya teman-teman. Ini kondisi trotoar di sekitar Jalan Dewi Sartika teman-teman, cukup rusak ya. Untuk kondisi trotoar cukup tidak bagus teman-teman. Perlu ada perhatian dari pemerintah supaya diperbaiki dan diperindah ya, supaya aman dan juga nyaman bagi pengguna atau pejalan kaki teman-teman. Kita akan menuju ke sana teman-teman, ke dekat ITC Kebon Kalapa ya, tempat start awal Damri teman-teman, di halte Kebon Kalapa. Ke Damri kita juga masih menunggu informasi teman-teman, apakah Damri ini akan masuk sistem ke bus Rapid Transit Bandung Raya yang sekarang sedang dibangun di Bandung Raya ya teman-teman, ataukah Damri akan tetap
terpisah gitu, punya jalur sendiri ya. Karena kan untuk sistem BRT itu sistemnya sudah modern ya teman-teman, sudah pakai non tunai semua gitu. Untuk Damri saat ini masih bisa tunai ya teman-teman. Jadi kita masih menunggu ya apakah Damri akan bergabung ke sistem BRT atau tidak gitu ya. Oke, sepanjang jalan Dewi Sartika ini banyak ruko teman-teman, banyak ada juga bengkel ya, bengkel Vespa. Tadi juga kita melewati beberapa ruko, ada juga warung makan, kemudian distro dan lain-lain. Jadi cukup banyak di sini kalau teman-teman mau berburu kuliner ataupun fashion gitu ya. Oke. Seperti ini. Nah, ini kita tiba di terminal Kebon Kelapa teman-teman. Di seberang sana itu terminal angkot Kebon Kelapa ya. Jadi banyak jurusan angkot yang start dari ITC Kebon Kelapa ini teman-teman. Ada jurusan Kelapa Cahem, Kelapa Buah Batu, Kelapa Binong, dan jurusan lain-lainnya. Oke, kita jalan lagi teman-teman ke kawasan ITC. Seperti ini untuk situasi di Senin pagi ya. Hari ini tanggal 26 Juli, 27 Juli di kawasan ITC Kebon Kelapa. Cukup ramai ya aktivitas warga di sini di kawasan ITC Kebon Kelapa ini teman-teman. Selain angkot di sini juga ada angkutan elap teman-teman yang melayani rute Bandung Majalaya maupun sebaliknya ya. Nah ini untuk unitnya biasanya yang ngetem atau mangkal di sini teman-teman di depan ITC Kebon Kelapa. Nah di sini teman-teman untuk shelter dari elep jurusan Bandung Majalaya ya, di depan ITC Kebon Kelapa teman-teman. Jadi kita bisa naik ya dari kawasan alun-alun ini, elep aja teman-teman untuk ke Majalaya ya. Dari kota Bandung ke Majalaya sendiri banyak sekali sebenarnya untuk pilihan kendaraan ya. Kita bisa naik Metro Jakarta Trans teman-teman dari Lewi Panjang, ada dari Lewi Panjang, rute Lewi Panjang Majalaya. Kemudian bisa naik elep ini yang langsung dari Bandung ke Majalaya ya, dan juga mungkin bisa estafet angkot. Kita coba cari halte bus Damri-nya teman-teman. Ini cukup banyak ya untuk elep bisa Bandung Majalaya ini teman-teman, yang mangkal deket ITC Kebon Kelapa. Angkutan Legend Bandung ya, udah ada sejak puluhan tahun yang lalu sepertinya tuh. Nah itu dia teman-teman, Damri-nya sudah ada di halte Muhammad Toha ya. Patokannya itu dekat SD Negeri Muhammad Toha 008 teman-teman. Nah kita coba tanya-tanya dulu teman-teman. Ini Damri jurusan Kebon Kelapa Tanjung Sari ya. Sepertinya ini berangkat pukul 11 siang ini teman-teman. Mudah-mudahan di tempat duduknya masih kosong ya, supaya kita bisa duduk di depan teman-teman.
kita coba naik langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong teman-teman. Pukul 10.51 kita bersiap diberangkatkan teman-teman dari halte Damri Kebon Kelapa ya, di kawasan Muhammad Toha. Kita sedang menunggu sopirnya teman-teman. By the way, yang naik di sini tuh cuma 2 orang saja ya, saya dan 1 penumpang lainnya teman-teman. Tepat pukul 11 teman-teman, seperti yang tertera di jadwal, kita mulai diberangkatkan nih dari halte Damri Kebon Kelapa ya, di kawasan Jalan Muhammad Toha teman-teman. Dari sini kita jalan pelan saja melewati ITC Kebon Kelapa ya. Kita jalan pelan aja teman-teman sambil menunggu atau mencari tambahan penumpang ya di sekitar ITC Kebon Kelapa. Nah, di sebelah kiri itu adalah sedang dilakukan pembangunan halte teman-teman untuk keperluan BRT Bandung Raya ya. Di kota Bandung sendiri ada sekitar 232 titik halte teman-teman, baik halte yang on koridor maupun koridor ya. Jadi ada halte besar dan juga halte kecil untuk mendukung BRT Bandung Raya. Rencananya sih ditargetkan rampung semuanya dibangun pada tahun 2027 teman-teman. Dari sini kita belok kanan ke Jalan Pungkur teman-teman. Nah, tadi kalau belok kiri itu ke Jalan Dewi Sartika ya, ke arah alun-alun Bandung. Nah, untuk Damri Kebon Kelapa Tanjung Sari ini tidak lewat alun-alun ya. Yang lewat alun-alun itu rute Damri dari Lewi Panjang ke Cibiru teman-teman. Nah, kita sekarang sedang berada di Jalan Pungkur ya, di kawasan Kecamatan Regol, Kota Bandung teman-teman. Pukul 11:08 kita tiba di perempatan Pungkur Muhammad Ramdan, Kota Bandung teman-teman. Kita ambil kiri ya ke arah Jalan Karapitan. Nah, tadi kalau lurus itu ke Pasar Ancol teman-teman, sedangkan kalau ke kanan itu tadi ke BKR dan bisa nembus ke Buah Batu juga ya. Jadi untuk rute bus ini kita lewat Karapitan teman-teman, melintasi kampus UNLA ya, Universitas Langlang Buana.
Nah, terkait Damri, Damri itu menjadi salah satu angkutan paling tua di Indonesia ya. Damri sendiri adalah kependekan dari Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Nah, untuk di Bandung, Damri itu mulai beroperasi dari tahun 1978, teman-teman. Armada awalnya itu menggunakan sasis atau mesin bus Tata ya, dari India, teman-teman. Terus untuk rute legendarisnya itu antara tahun 78 sampai 88 itu rutenya paling ramai itu rute Cicahem Ciberem ya, untuk bus Damri ini, teman-teman. Ini untuk legroom di kursi paling depan, teman-teman, cukup luas untuk tinggi badan 170 cm. Pukul 11:20 kita tiba di Jalan Soekarno-Hatta, teman-teman, di kawasan Ten Avenue Mall ya, sebelum perempatan atau lampu merah Samsat Soekarno-Hatta, teman-teman. Di sini lalu lintas mulai macet, teman-teman, karena ada perempatan ya di depannya, teman-teman. Dan di sini itu menjadi perempatan yang terkenal dengan lampu merah lama, teman-teman. Dan di sebelah kiri ini ada Rumah Sakit Jantung Pramarta ya. Dulunya itu kalau nggak salah itu kampus Tikom Bandung, teman-teman, sama STI Tridharma dulunya itu ya. Sekarang sudah menjadi rumah sakit. Kita masih berada di Jalan Soekarno-Hatta, teman-teman, tepatnya di perempatan Samsat Kiara Condong ya. Nah, untuk Jalan Soekarno-Hatta ini sendiri adalah jalan arteri terpanjang di kota Bandung ya, dengan panjangnya tuh sekitar 18 km, teman-teman, penghubung Bandung bagian timur dan juga Bandung bagian barat. Nah, awalnya jalan itu dibangun sebagai jalur bypass ya di era tahun 80-an, teman-teman, untuk mengatasi kemacetan kota di atas bekas kawasan perkebunan. Sekitar jam 11:37 atau setengah 12 kita tiba di perempatan Gede Bage, teman-teman,
kita lurus ke arah Cibiru. Nah kalau ke kiri itu ke arah RSUD Kota Bandung, Ujung Berung dan juga Cicahem ya. Nah tadi kalau ke kanan itu ke Gede Bage, GBLA, Masjid Al Jabar dan Sumarekon teman-teman. Sekarang kita masuk di Bundaran Cibiru teman-teman. Kita lurus ya ke arah Cileunyi. Tadi itu kalau ke kiri itu ke Ujung Berung lewat UIN teman-teman, bisa nyampe ke Ciseum juga ya. Sementara kalau kanan ke arah putar balik itu ke arah Kota Bandung lagi teman-teman. Penumpangnya emang carang kan? Oh, pagi udah namanya pagi sore. Tangguh misalnya jam segini. Kebun Kalapa jam seberapa awal ya Pak? Start Kebun Kalapa jam berapa paling pagi? Jam 5. Setengah 6. Setengah jam. Oh, per setengah jam. Channel YouTube-nya? Channelnya Rian Firmansyah. Rian Firmansyah nami lengkap ya. Rian Firmansyah. Mohon.
Kita tiba di halte MJT Unpad Jatinangor teman-teman, di Jalan Insinyur Soekarno. Nah, ini tuh adalah titik pemberhentian terakhir dan awal dari rute MJT, rute Jatinangor di Pati Ukur ya. Jadwal paling pagi pukul 5 dan paling sore itu pukul 8 malam teman-teman. Dengan ongkos atau tarifnya sekitar 4.900 atau 5.000 saja, menggunakan e-money dan juga kris teman-teman. Pukul 12:09 kita tiba di Pasar Tanjung Sari teman-teman. Sebentar lagi akan tiba di pemberhentian terakhir di kawasan Pul Damri, kawasan Tanjung Sari ya teman-teman. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya kita tiba di Pul Damri Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang teman-teman. Pukul 12:09. Berarti untuk total waktunya tuh 1 jam lebih 9 menit ya teman-teman. Nah, ini untuk tarifnya sebesar 14.000 ya untuk full trip dari Kebun Kelapa ke Tanjung Sari. Nah, kalau jarak dekatnya itu 7.000 sampai 8.000 teman-teman.
Oke teman-teman, itu dia video trip perjalanan dari Kebun Kelapa ke Tanjung Sari, Sumedang menaiki bus Kota Damri teman-teman, dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 9 menit. Nah untuk tarifnya itu sebesar Rp14.000 ya teman-teman. Bus Kota Damri ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk teman-teman melakukan perjalanan dari Kota Bandung, kawasan alun-alun Bandung ke Tanjung Sari teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan nantikan video di trip selanjutnya. Terima kasih, bye bye.